wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kejayaan intelektual ilmuwan pada peradaban Islam Daulah Abbasiyah. Tujuan kita mempelajari materi kali ini untuk mempercayai karya ulama muslim sebagai khazanah intelektual Islam. Ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah ini sangat banyak sekali, tetapi di sini dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama ilmuwan dalam bidang kedokteran, yang kedua ada ilmuwan di bidang filsafat Islam, yang ketiga ada ilmuwan dalam bidang astronomi, lalu yang keempat yaitu ilmuwan dalam bidang kimia. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama dari ilmuwan bidang kedokteran. Jadi ulama yang mengalami kejayaan dalam bidang ini yaitu ada 3, yaitu beliau Ali At-Tabari, Al-Razi, dan Ibnu Sina. Ali Ibnu Robban At-Tabari. Beliau lahir pada tahun 838 Masehi. Awalnya beliau ini beragama Kristen, lalu masuk ke dalam agama Islam dan menjadi dokter pribadi raja. Nah, beliau mempunyai karya-karya yang sangat banyak sekali, tetapi di antaranya yaitu karya beliau Firdaus Al-Hikmah, Din Ad-Daulah, dan Hifdzus Shihah. Nah, yang kedua ada Ar-Razi, yaitu beliau ini penemu penyakit cacar dan darah tinggi. Karyanya yaitu Al-Hawi dan Al-Judari wal Hasbah. Nah, yang ketiga ada Ibnu Sina. Sudah tidak asing dengan beliau ya, dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina ini merupakan ilmuwan yang sangat terkenal. Karya-karyanya pun banyak sekali, dan diantaranya yaitu Al-Qanun fit Tibb dan Asy-Syifa. Dan yang kedua ada ilmuwan dalam bidang filsafat Islam. Filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang berhubungan dengan akal manusia. Jadi filsafat ini dapat dipahami oleh akal manusia. Ilmuwan di bidang ini ada 3, yaitu yang pertama Al-Kindi, Al-Ghazali, dan Ibnu Maskaweh. Yang pertama ada Al-Kindi, filsuf muslim pertama. Beliau pun sangat terkenal sekali, karyanya yaitu Risalah fi Madhalah Mantik bil Ishtifa al-Qaul fi. Jadi karyanya beliau ini sebuah pengantar lengkap terhadap logika. Filsafat ini berhubungan dengan logika. Jadi beliau Al-Kindi ini membuat karya yang berhubungan dengan logika. Nah, yang kedua yaitu ada Al-Ghazali. Beliau ini memiliki karakter yang sangat tekun, sangat rajin, dan juga sangat cerdas, sehingga beliau ini banyak sekali menguasai ilmu dan juga disiplin dalam ilmunya. Karya-karya beliau pun tidak kalah ya, maksudnya banyak banget di situ, tetapi di antaranya karya beliau yaitu Ihya Ulumuddin dan Tahafutut Falasifah. Yang ketiga ada Ibnu Maskaweh.
beliau menghasilkan karya tulis yang sangat luar biasa dan mempengaruhi perkembangan ilmu filsafat. Beliau juga memiliki karya-karya yang sangat banyak sekali, diantaranya yaitu Tahzibul Akhlaq wa Tatirul Araq, Tartib As-Sa'adah, Jawi dan Hirot. Yang ketiga ada ilmuwan kimia, beliau Jabir bin Hayyan, dikenal sebagai bapak kimia muslim pertama. Karya-karyanya diantaranya yaitu ada Ar-Rahmah. Ar-Rahmah ini menceritakan tentang cinta. Lalu yang kedua ada Al-Tajmi, buku tentang konsentrasi. Dan yang ketiga ada Al-Zibat Al-Shardi, ini menceritakan tentang air raksa timur. Yang keempat ada ilmuwan astronomi, beliau Al-Khawarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi. Nah, sebagai seorang pemikir Islam terbesar, beliau itu telah mempengaruhi pemikiran dalam bidang matematika. Peran Al-Khawarizmi itu terhadap pengembangan ilmu astronomi dan matematika itu sangatlah besar. Karyanya banyak sekali, tetapi diantaranya ada Al-Muhtasar fil Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Nah, buku ini berisi tentang cara menghitung melalui penjajakan dan juga jawaban palsu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai karakter yang dikembangkan pada masa ini, masa Daulah Abbasiyah. Banyak sekali nilai-nilai yang diterapkan ataupun nilai-nilai yang dikembangkan oleh beliau ilmuwan-ilmuwan yang hidup di masa ini. Yang pertama yaitu religius, yang kedua ada semangat belajar, yang ketiga ada leadership, yang keempat ada cerdas, dan juga yang terakhir yaitu mandiri. Yang pertama religius. Jadi ilmuwan ini mengutamakan nilai religius. Religius itu kan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mempercayai bahwa Allah itu merupakan Tuhan kita, Tuhan yang perlu disembah, Tuhan semesta alam ini. Yang kedua yaitu nilai-nilai semangat belajar. Tentunya ketika ingin mempunyai karya ataupun hasil ataupun buku, itu harus semangat dalam belajar, harus pikirannya itu selalu luas dan juga tidak bermalas-malasan lah dalam belajar. Nah, yang ketiga yaitu leadership. Leadership berarti sifat ataupun nilai yang mana memimpin diri sendiri ataupun orang lain. Apalagi kita sebagai manusia merupakan pemimpin dalam bumi ini, entah itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, yang keempat yaitu cerdas. Ilmuwan-ilmuwan pada masa ini, masa dinasti Abbasiyah, itu sangatlah cerdas, pengetahuannya luas dan juga pemikirannya itu sangat bagus sekali. Nah, yang terakhir yaitu mandiri. Mandiri berarti melakukan sesuatu tidak bergantung pada orang lain dan juga tidak terdapat paksaan dari orang lain. Maksudnya dilakukan dengan sendiri, tidak ada paksaan. Nah, mungkin itu saja materi pada hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan. Apalagi kita sebagai manusia merupakan pemimpin dalam bumi ini, entah itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, yang keempat yaitu cerdas. Ilmuwan-ilmuwan pada masa ini, masa dinasti Abbasiyah, itu sangatlah cerdas, pengetahuannya luas dan juga pemikirannya itu sangat bagus sekali. Nah, yang terakhir yaitu mandiri. Mandiri berarti melakukan sesuatu tidak bergantung pada orang lain dan juga tidak terdapat paksaan dari orang lain. Maksudnya dilakukan dengan sendiri, tidak ada paksaan. Nah, mungkin itu saja
materi pada hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.